Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hidup dikucilkan sejak kecil karena miskin. Anak ini ternyata seorang pewaris tunggal kekayaan yang besar. Raihan duduk di kamarnya, menatap buku catatannya yang lusuh. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan hampa, mengingat semua hinaan dan ejekan yang ia terima di sekolah hari itu. Setiap kali ia mencoba bangkit, olok-olok dari teman-temannya selalu membuatnya kembali terpuruk. Di luar jendela, terdengar tawa anak-anak yang bermain riang. Raihan, dengan pakaian yang sudah usang dan kebesaran, hanya bisa merenung dalam kesendirian. Baginya, dunia luar seolah tak memberi ruang untuk orang seperti dirinya. Sejak kecil, Raihan sudah terbiasa hidup dalam kesunyian. Tak pernah ada teman yang menyapa, tak pernah ada tangan yang terulur untuk bermain bersamanya. Setiap hari ia menjalani kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan rasa malu. Kemiskinan yang menghimpit keluarganya telah membuatnya dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Setiap kali ia berjalan ke sekolah, tatapan-tatapan merendahkan selalu menghampirinya. Di kelas, ia adalah anak yang selalu duduk di pojok, diam tanpa banyak bicara, hanya berharap hari itu bisa berlalu tanpa ada ejekan yang menyakitkan. Pagi itu, seperti biasa, Raihan berjalan menyusuri lorong sekolah dengan kepala tertunduk. Sepatu Raihan sudah robek di bagian ujungnya, dan tas sekolahnya hampir tak lagi bisa menahan beban buku-buku yang ia bawa. Tapi ia tak punya pilihan lain. Hinaan teman-temannya sudah menjadi hal yang biasa ia terima setiap hari. Si miskin datang lagi. Salah satu teman sekelasnya berbisik kepada yang lain. Mereka tertawa pelan, namun cukup keras untuk didengar Raihan. Meski telinganya sudah terbiasa mendengar kata-kata itu, hatinya tetap terasa pedih. Ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang kian menumpuk. Setibanya di kelas, Dani, anak yang paling suka mengganggu Raihan, sudah menunggunya di pintu. "Hei, Raihan, sudah makan hari ini? Jangan-jangan kamu belum sarapan, ya?" Dani tertawa keras, diikuti oleh beberapa anak lain yang selalu mendukungnya. Raihan hanya diam, berusaha tak menunjukkan ekspresi apapun, meskipun dalam hatinya, ia ingin menangis. Tapi tangisan tak akan mengubah apapun. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melangkah melewati Dani, namun Dani tak berhenti di situ. Ia menendang tas Raihan hingga buku-buku di dalamnya jatuh berserakan di lantai. "Lihat tuh, buku-bukumu lebih jelek dari kertas tisu." Dani terus mengejek. Anak-anak lain tertawa lebih keras. Raihan masih berusaha tenang, jongkok dan mulai memungut bukunya satu persatu. Setiap helai kertas yang ia sentuh terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa nasib selalu mempermainkannya seperti ini. Mengapa ia yang selalu menjadi sasaran? Setelah semua buku terkumpul kembali, Raihan duduk di bangkunya, mencoba fokus pada pelajaran, meski pikirannya sudah terbang entah kemana. Setiap kali ia menatap papan tulis, wajah-wajah yang menatapnya dengan tatapan sinis itu terus muncul di benaknya. Ia ingin menghilang, menjadi tidak terlihat, agar dunia tak lagi peduli padanya. Tapi ia tahu, hidup tak semudah itu. Setiap hari ia harus bangun dan menghadapi kenyataan pahit ini. Di rumah, keadaan tak jauh berbeda. Ibunya, Rina, bekerja keras sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangga. Penghasilannya sangat pas-pasan, hanya cukup untuk membeli makanan sederhana sehari-hari. Rina selalu pulang dengan tubuh lelah, namun ia selalu berusaha tersenyum di depan Raihan. Baginya, anak itu adalah satu-satunya harta yang tersisa di dunia ini. Namun, Raihan bisa melihat kesedihan di balik senyum ibunya. Setiap malam, Rina duduk di meja makan kecil,
menghitung uang receh yang ia dapatkan hari itu, berharap cukup untuk bertahan hingga esok hari. Raihan merasa sangat bersalah. Ia tahu ibunya bekerja terlalu keras, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Usianya yang masih muda membuatnya tak berdaya di hadapan kemiskinan yang menghimpit. Kadang ia berpikir, apakah hidup akan selalu seperti ini? Apakah ada harapan untuk keluar dari lingkaran kesedihan dan kesulitan yang tak pernah berakhir ini? Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu kecil yang hanya diterangi oleh lampu minyak, Raihan tak bisa menahan perasaannya lagi. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, maafkan Raihan. Raihan belum bisa bantu apa-apa." Suaranya bergetar, hampir pecah oleh isakan yang ditahannya sejak tadi siang. Rina menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu tersenyum lembut. Ia meraih tangan Raihan, menggenggamnya dengan erat. "Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Hidup kita tidak akan selalu seperti ini." Raihan ingin percaya pada kata-kata ibunya, namun rasa pesimis sudah terlanjur mengakar dalam dirinya. Ia ingin percaya bahwa ada secercah harapan di masa depan, tapi setiap hari yang ia jalani hanya membuktikan sebaliknya. Hidup selalu memberinya lebih banyak alasan untuk menyerah daripada untuk bangkit. Malam itu, Raihan berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Di tengah kesunyian, ia merasa kecil dan tak berdaya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap bahwa suatu hari akan ada keajaiban yang datang dan mengubah hidupnya. Bahwa suatu hari, ia akan terbebas dari semua kesedihan dan penderitaan yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Tapi, kapan harapan itu akan tiba? Raihan tak tahu. Yang ia tahu, untuk saat ini, ia hanya bisa terus berjalan, menahan luka-luka yang semakin dalam di hatinya. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda. Raihan, yang biasanya diabaikan, merasakan tatapan-tatapan aneh dari teman-temannya saat ia melangkah masuk ke dalam kelas. Anak-anak yang biasanya mengolok-oloknya kini justru berbisik-bisik, seolah ada sesuatu yang terjadi. Namun Raihan tidak ingin memikirkan hal itu lebih jauh. Ia sudah terlalu sering menjadi pusat perhatian yang salah, sumber ejekan dan hinaan. Mungkin hari ini pun tidak akan berbeda. Ia hanya ingin melewati hari tanpa kejadian yang menyakitkan. Saat istirahat, tiba-tiba seorang guru datang menghampirinya di kelas. "Raihan, kamu diminta ke ruang kepala sekolah," katanya dengan nada serius. Raihan langsung merasa cemas. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Pikiran itu menghantui benaknya saat ia berjalan perlahan menuju ruangan yang selalu ia hindari. Setiap langkah terasa berat, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Sesampainya di ruang kepala sekolah, Raihan terkejut melihat seorang pria berjas rapi duduk di depan meja Pak Arif, kepala sekolahnya. Wajah pria itu asing, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raihan merasa sedikit tenang. Pak Arif mempersilakan Raihan duduk, kemudian mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Raihan, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu ketahui," kata Pak Arif sambil melirik pria berjas tersebut. Raihan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi perasaan tak menentu semakin kuat di dadanya. Pria ini adalah Pak Fajar, seorang pengacara yang bekerja untuk keluarga besar ayahmu, lanjut Pak Arif. Raihan tercengang mendengar nama ayahnya disebut. Selama ini, ia hampir tidak pernah mendengar cerita tentang ayahnya. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat kecil, dan ibunya jarang membicarakan masa lalu mereka. Pak Fajar kemudian mulai menjelaskan dengan nada penuh kehati-hatian. "Raihan, kami tahu hidupmu tidak mudah selama ini, tapi sekarang kamu berhak mengetahui sesuatu yang selama ini disembunyikan darimu. Ayahmu, sebelum meninggal, meninggalkan harta yang sangat besar. Kamu adalah pewaris tunggal dari kekayaan tersebut." Kata-kata itu bergema dalam pikiran Raihan, namun sulit baginya untuk memproses apa yang baru saja didengarnya. Pewaris? Kekayaan besar?
Bagaimana mungkin? Selama ini, ia dan ibunya hidup dalam kemiskinan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bisa makan. Dan sekarang, tiba-tiba, pria ini mengatakan bahwa ia adalah pewaris tunggal dari kekayaan yang tidak pernah ia ketahui. Melihat kebingungan di wajah Raihan, Pak Fajar melanjutkan penjelasannya. Keluarga besar ayahmu berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan karena itu, kamu dan ibumu terputus dari mereka. Baru belakangan ini mereka berhasil melacak keberadaanmu. Dan itu juga yang membuat kami bisa menyampaikan berita ini sekarang. Semua dokumen legal sudah diproses. Dan mulai hari ini, kehidupanmu akan berubah. Raihan hanya bisa terdiam. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang bercampur aduk, kebingungan, ketidakpercayaan, dan harapan. Di satu sisi, ia merasa lega karena penderitaan yang ia alami selama ini mungkin akan segera berakhir. Namun di sisi lain, ia merasa aneh. Bagaimana bisa kehidupan yang begitu pahit berubah begitu cepat menjadi sesuatu yang indah? Setelah pertemuan itu, Raihan berjalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan langkah yang tak tentu arah. Seolah semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Ia merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah, tapi ia masih belum siap menghadapi kenyataan baru ini. Namun, ketika ia sampai di gerbang sekolah, ia melihat ibunya berdiri di sana, menunggunya dengan ekspresi yang sulit ia gambarkan. Rina, ibunya, terlihat berbeda hari ini. Ada kilauan kebahagiaan di matanya yang tak pernah Raihan lihat sebelumnya. Begitu Raihan mendekat, Rina meraih tangan anaknya dan menggenggamnya erat. Raihan, semuanya benar. Kita tidak perlu hidup seperti ini lagi. Bisik ibunya, hampir tak percaya dengan apa yang ia ucapkan sendiri. Raihan hanya bisa memeluk ibunya, merasa kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Hari-hari berikutnya, hidup Raihan perlahan mulai berubah. Rumah kecil mereka yang penuh dengan kebocoran dan dinding-dinding usang mulai ditinggalkan. Mereka dipindahkan ke sebuah rumah yang lebih layak di pusat kota, lengkap dengan fasilitas yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raihan masih merasa canggung dengan semua perubahan ini. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat anak yang dulu sering diolok-olok, namun sekarang memakai pakaian yang lebih bagus, dengan sepatu baru yang bersih. Di sekolah, teman-temannya pun mulai memperlakukannya berbeda. Anak-anak yang dulu sering menghina Raihan sekarang berusaha mendekatinya, mencoba mencari perhatian. Tapi Raihan tidak mudah melupakan semua luka yang pernah mereka berikan. Meski hatinya mulai merasakan sedikit kebahagiaan, ada bagian dari dirinya yang masih meragukan apakah semua ini nyata atau hanya akan sementara. Meski begitu, Raihan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berubah. Ia tidak ingin kekayaan ini merusak siapa dirinya sebenarnya. Bagaimanapun, ia tahu rasanya hidup tanpa apa-apa, dan ia tak ingin melupakan masa-masa sulit yang telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat. Namun, dengan segala kekayaan yang ia terima, Raihan juga tahu bahwa tanggung jawab besar kini ada di pundaknya. Ia bukan lagi anak yang terpinggirkan. Kini, ia harus belajar bagaimana mengelola kekayaan tersebut, menjaga nama baik keluarganya, dan yang paling penting, menggunakan kesempatan ini untuk membantu ibunya, orang yang paling ia cintai. Malam itu, ketika Raihan menatap langit dari jendela rumah barunya, ia tersenyum kecil. Bintang-bintang yang dulu terasa jauh kini tampak lebih dekat, seolah menyapa dan memberi harapan baru. Raihan tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Dan meskipun masih ada tantangan di depan, kali ini ia siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak.